Bapak yang rekaman Ya, ini udah lagi. Udah oke Pak, tinggal ngomong. Udah taram nih, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak Jimmy ya. Ya Pak. Kita ada waktu bincang-bincang selama 15 menit ini Pak Jimmy. Sebelum kita masuk kepada sesi wawancara pada pagi hari ini, coba dululah Pak Jimmy buat lu perkenalan singkat, nama, asal instansi pendidikan terakhir, agar sesi ini bisa kita mulai. Baik, saya kasih waktu untuk Pak Jami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, nama saya Hapriwana Jemi. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Padang Bualang. Saya alumni jurusan Pendidikan Sejarah Unimed Stambu 2009. Oke Pak, cukup saya rasa perkenalan dari saya. Baik Pak Jemi, terima kasih. Jadi Bapak alumni Unimed Sejarah ya Pak ya? Iya Pak. Tahun 2009. Baik Pak Jemi. Nah, hari ini kita melakukan sebuah kegiatan. Kita bincang-bincang lah dengan kegiatan kita ini masalah pengajar praktek ya Pak Jemi ya. Kira-kira apa sih Pak Jemi yang melatar belakangi Pak Jemi untuk ikut tertarik dalam kegiatan pengajar praktek ini Pak Jemi? Oke, terima kasih Pak. Jadi yang melatar belakangi saya untuk mengikuti kegiatan pengajar praktek guru penggerak ini, pertama itu adalah motivasi dari diri saya sendiri untuk bagaimana bisa mengupgrade kemampuan saya yang mungkin kita sebagai guru itu harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus tahu apa yang baru, jangan kita masih dengan gaya kolonial kalau istilah saya, karena yang kita hadapi itu siswa milenial, jangan kita mengadaptasi dengan gaya kolonial tadi. Jadi motivasi awal dari diri saya itu seperti itu. Terima kasih Pak. Baik Bapak, jadi motivasi Bapak itu ingin mengupdate pengetahuan ya Pak ya? Ya. Oke, rupanya sudah berapa lama Bapak sudah menjadi guru? Saya sudah menjadi guru itu lebih kurang dari 2014 sampai sekarang 2021, lebih kurang berjalan 7 tahun Pak. 7 tahun ya Pak, terima kasih. Udah 7 tahun sudah cukup lama Pak, sudah banyak pengalaman yang Bapak dapatkan ini ya. Tadi Bapak menyatakan bahwasanya sekarang ini Bapak ingin mengupdate pengetahuan, kemudian untuk menghadapi siswa yang sekarang ini zaman milenial. Kira-kira gimana rupanya itu Pak untuk siswa yang milenial menurut pandangan Pak Jemi itu gimana ya? Menurut pandangan saya, siswa yang milenial itu sangat jauh berbeda dengan waktu zaman saya sekolah Pak. Kalau zaman saya sekolah mungkin dulu kalau sebagai seorang siswa itu atau murid bertemu gurunya itu kita cari jalan lain, kalau bisa jangan jumpa gitu ya. Kalau siswa-siswa milenial ini jumpa gurunya pun kayak jumpa sama kawannya. Bahkan kalaupun tidak di sekolah ataupun di luar apa ya, kayak jumpa sama temennya aja gitu, kayak nggak ada apanya lah, nggak ada batasnya gitu. Jadi kita harus bisalah memilih melihat kondisi dan situasinya seperti itu, karena luar biasa sekali siswa-siswa sekarang gitu. Bahkan dalam pemahaman IT-nya pun Gitu lebih ya Pak ya. jago mereka daripada kita. Jadi Bapak ini banyak berfokus kepada mungkin kepada apa tadi ya Pak ya? Siswa bertemu guru lari gitu ya Pak ya? Itu Kalau zaman kira-kira saya sekolah itu seperti itu, sekarang tidak. oh sekarang tidak ya Pak ya? Oh enggak. Ya Pak, gimana Pak?
Kalau dulu zaman saya sekolah, saya itu bertemu guru itu, saya cari jalan lain. Kalau sekarang siswa bertemu saya, ya mereka ya cuek aja gitu, kayak nggak ada kejadian. Bahkan budi pekertinya pun kurang gitu. Hmm, ada ya, oh budi pekertinya kurang ya Pak ya. Kira-kira apa itu Pak yang menyebabkan tadi itu Pak ya? Budi, Ya budi kalau menurut saya pekerti itu. kenapa budi pekerti dari siswa itu jauh menurun daripada tahun 80-an, 90-an atau era saya 2000-an. Menurut saya itu budi pekertinya menurun itu ya salah satu faktor utamanya disebabkan faktor karena sinetron-sinetron sekarang pun mencontohkan sekolah itu yang tidak sesuai. Kalau dulu zaman kita sekolah mungkin Pak, di TVRI itu ya sinetron atau drama-dramanya itu mencontohkan yang baik-baik, mungkin kayak Keluarga Cemara ataupun apa. Kalau sekarang mungkin sinetronnya lebih ke arah hedonisme gitu, kekayaan, pamer harta dan segala macamnya, pamer kemampuan atau intelektual gitu. Baik Pak Jemi, terima kasih. Tadi Pak Jemi menyatakan sudah jam perkembangan bahwasanya sekarang sudah terjadi perkembangan zaman sehingga gaya kolonial, kemudian ada namanya siswa milenial. Kira-kira mana itu Pak yang membedakan antara gaya kolonial yang menurut Pak Jemi pelajari dengan siswa milenial yang sekarang itu gimana itu Pak ya? Jadi gini Pak, kalau menurut saya gaya kolonial itu ya saya hanya membuat stigma ataupun membuat istilah kolonial itu supaya lebih memudahkan saja. Jadi menurut saya gaya mengajar kolonial itu ya seperti zaman kita sekolah dulu, bawa rol, gurunya itu intimidatif, kan keceriaan siswa itu tidak ada. Cuman kalau kita lihat sekarang, bukti-bukti gaya kolonial itu sudah terbukti, tapi ya kita belum tahu lah ya, kan pembelajaran kolonial ini nanti kita baru bisa lihat setelah 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Seperti itu Pak. Oke Pak Jemi, jadi gitu ya Pak. Ini banyak terkait dengan gaya mengajar yang zaman dahulu dengan gaya yang sekarang ya Pak ya. Ya. Kemudian setelah ini kan Bapak ikut kita ini program guru penggerak, kemudian Pak Jemi itu ingin mengupdate pengetahuan. Kemudian lantas setelah nanti selesailah kegiatan pengajar praktek ini, update pengetahuan itu akan Bapak apain lagi tuh untuk Bapak gimana? Jadi begini Pak, Yang Bapak miliki? setelah saya Apakah cukup untuk Bapak selesai sendiri? pendidikan guru, Apakah oke Pak, jadi setelah selesai update dalam artian pendidikan guru penggerak ini, rencana saya pertama dulu saya akan mengaplikasikan apa yang saya dapat di sini itu ke lingkup yang kecil dulu, dari kelas saya dulu, kelas-kelas yang saya masuki itu kita akan mengeksplor bagaimana merdeka belajar itu tapi tetap dengan taat aturan. Nah, merdeka itu kan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan dan tata tertib kan, seperti itu Pak. Pertama itu di kelas dulu, bagaimana respon siswa terhadap program pemerintah yang Merdeka Belajar ini. Nah, setelah sukses di kelas saya, barulah bagaimana kita mengimplementasikan, menginfluenskan ataupun dalam artian menularkan virus-virus Merdeka Belajar ini kepada rekan-rekan sejawat di instansi saya. Kalaupun baik. Jadi yang pertama nanti Bapak akan mengaplikasikan ke kelas ke skop yang kecil lulus sekolah ya Pak, kelas dulu Pak ya. sukses, Kemudian kita Bapak mau koordinasikan mengimplementasikan untuk kepada rekan-rekan, dinas, terutama rekan-rekan di Kira-kira Bapak optimis nggak berhasil itu Pak, yang rencana Bapak tadi? Saya sangat optimis Pak dengan rencana saya tadi, karena ini kan memang praktik-praktik baik ini sangat didukung, dalam artian dari kita yang di bawah, yang di akar rumput sampai yang ke pucuk pimpinan itu sudah satu persepsi, dalam artian untuk
memajukan Indonesia Emas 2045. Jadi kalau yang baik itu ya baiknya kita dukung, dapatkan seperti itu, Pak. Apa yakin Bapak dengan rekan-rekan sekerja Bapak yang mungkin saat ini sudah zona nyaman dalam mengajarnya, tiba-tiba harus diubah dengan Merdeka Belajar itu gimana Pak? Bapak yakin? Kalau keyakinan saya, kalau kita ukur dari pakai skala dalam penilaian itu mungkin saya masih untuk saat ini Pak, itu masih saya buat ke nilai 8. Dalam artian gini, teknikalnya Nilai metode 8 saya itu itu, apa? Ya Pak, metodenya gini ya Pak, lanjut Pak. ya kita cari dulu mana yang kira-kira guru yang masih punya motivasi mengajar yang baik, mana guru yang kira-kira masih sepemikiran atau sealiran sepipa dengan saya gitu. Karena kan itu dulu, karena setelah itu barulah kita bisa mengimbaskan. Karena kalau memang nggak ada minat dari dalam diri gurunya itu tadi ya agak sulit gitu Pak. Kira-kira dari teman-teman Bapak ngajar itu kan banyak itu, mungkin sampai puluhan ya Pak ya. Kira-kira berapa persen lah yang satu pemikiran dengan Pak Jenny pada hari ini? Yang ingin mengusung kepada perubahan Merdeka Belajar? Kalau menurut saya yang ingin mengusung kepada Merdeka Belajar itu ya, kalau kita katakan yang masih muda atau kenapa itu ya kebanyakan ya kata-kata ingin mengupgrade diri. Cuma ya itu tadi masalah tadi Pak, ada beberapa guru mungkin ya usia faktor apa itu dia sudah nyaman karena kan itu kan proses merubah mindset itu tidak bisa secara instan gitu. Kita butuh proses, tidak bisa 1 bulan 2 bulan, kita harus berkelanjutan gitu. Baik Pak Jemi, tadi saya menyatakan ini kan tadi jumlah guru kita itu kan yang di sekolah Pak Jemi itu kan jumlahnya puluhan. Terkait dengan Pak Jemi tadi punya cita-cita yang mulia, ingin mengimplementasikan prinsip Merdeka Belajar di sekolah. Terkait dengan apa tadi itu kira-kira berapa persen lah gitu kira-kira yang mendukung Bapak ini dari jumlah guru yang ada. Sehingga mungkin nanti di lapangan Pak Jemi kan tidak akan banyak yang mendukung dan tidak menemui kesulitan nantinya. Persentasenya kira-kira berapa persen, Pak? Sebetulnya gini, kalau guru di tempat saya mengajar itu lebih kurang ada 40 sampai 50. Kalau saya karena saya belum menghitung secara pasti ya Pak. Saya rata-ratakan Iya, saya Pak. kira-kira itu 50% dari jumlah guru ataupun 75% itu saya rasa itu ada motivasi untuk Merdeka Belajar ini. Dan satu yang pasti, kita harus ada koordinasi dengan pimpinan. Dalam arti apabila sudah ada pimpinan sudah membuat surat edaran, ya itu pasti namanya yang dibawa itu pasti ngikut aja kan gitu Pak. Baik Pak Jemi, mungkin kita ini sudah sampai di penghujung kegiatan kita ini. Saya yakin dengan rencana Pak Jemi tadi, dengan prinsip Merdeka Belajar, kemudian dengan dukungan rekan-rekan sejawat Pak Jemi yang presentasinya tadi sudah sampaikan, saya yakin cita-cita mulia Pak Jemi ini nantinya akan berhasil. Baik Pak Jemi, atas waktu yang sudah diberikan kepada kita pada kesempatan ini, wawancara ini. Sehat terus Pak Jemi, sehingga Merdeka Belajar yang Pak Jemi cita-citakan bisa terwujud di lingkup kecil Pak Jemi dari kelas, kemudian nanti bisa terwujud di skop yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Jemi atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita stop dulu ya. Belum masuk.